Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, senang sekali seperti biasa di hari ini tentunya kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara Majelis Ilmu Kita Syiar. Dan tadi telah diawali oleh El Hawa Musik yang membuka acara syiar pada hari ini. Tentunya seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi pada hari ini. Dan tema yang akan kita angkat di hari ini yakni terkait dengan meraih kemenangan hidup dimulai dari sholat. Dan untuk membahas tema tersebut kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi. Sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Edi Susanto SPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Dan tentunya di studio TVRI Jambi juga telah hadir yang alhamdulillah Allah mudahkan langkah kakinya ibu-ibu Majelis Taklim ini untuk datang ke studio TVRI Jambi, yakni ibu-ibu Majelis Taklim dari Nurul Aqso, Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Sengeti, Muaro, Jambi. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Masya Allah hari ini cantik-cantik sekali ya ibu ya. Mudah-mudahan nanti tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita bisa sama-sama kita ambil hikmahnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa di rumah di studio TVRI Jambi juga sudah ada El Hawa Musik. Kita sapa terlebih dahulu ada Mbak Najwa dan Bang Hafiz. Assalamualaikum El Hawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau semuanya sudah sehat ini kunci yang terpenting ya Ustadz ya. Betul. Dan pemirsa di rumah langsung saja kita akan mendengarkan bagaimana seharusnya meraih kemenangan hidup dimulai dari sholat. Nah Ustadz ya, ini sesuai dengan tema kita Ustadz. Bagaimana nih Ustadz bisa meraih kemenangan hidup dimulai dari sholat ini Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ibu-ibu dari Majelis Nurul Aqso dari Desa Gerunggung ya, yang alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Mbak Mutia, lupa saya, Masya Allah. Mbak Mutia, terima kasih atas waktunya. Dan seluruh pemirsa TVRI Jambi, dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah memberikan kita hari ini kesehatan. Setelah kesehatan, Allah beri kita kesempatan. Nah, dan yang paling penting Allah masih memberikan hidayah sehingga iman masih tetap berada di dalam hati kita. Maka patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriringkan salam kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Aqso dan seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, tema kita hari ini yaitu meraih kemenangan hidup dimulai dari sholat. Baik, secara manusiawi ya, kita adalah manusia. Manusia ini makhluk yang paling best, yang paling terbaik yang Allah ciptakan.
Ada Allah menciptakan malaikat dari cahaya, manusia dari tanah. Ya, kita ini berasal dari tanah, dari Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan juga hewan-hewan. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Bahkan Allah menciptakan bumi beserta isinya ini untuk berkhidmat kepada kita manusia. Seluruhnya untuk kegunaan manusia. Allah menciptakan air, Allah menciptakan udara, pohon-pohon, hewan-hewan yang bisa kita konsumsi. Nah, itu untuk manusia semua. Ikan yang ribuan di dalam laut itu untuk manusia. Nah, jadi kita yang hidup sebagai manusia ini, manusia yang terbaik ini, makhluk terbaik ini, pastinya kita tidak menafikan bahwa kita juga adalah makhluk yang lemah. Kenapa kita disebut makhluk yang lemah? Karena dalam Al-Quran disebutkan makhluk yang lemah ini apabila ditimpa masalah, dia akan mengeluh. Itulah sifat manusia, sifat aslinya manusia. Nah, tema kita kebahagiaan. Artinya apa? Setiap insan, setiap manusia pasti punya masalah. Selagi kita masih hidup, Ibu, masalah itu pasti akan datang. Tidak ada orang yang dalam hidupnya bahagia terus, ya, senang terus, itu enggak ada. Pasti ada susahnya. Nah, ibarat dalam pepatah itu mengatakan sekurus-kurusnya ikan pasti ada tulangnya. Benar nggak? Atau ada dagingnya gitu. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Dan segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Artinya ya kita ini ada susah, ada senang, kan begitu. Nah, mungkin ibu-ibu yang generasi tahun 90-an, ya, itu ada film India itu, Kabhi Khushi Kabhi Gham. Wah, kadang senang, kadang susah. Nah, itu kehidupan kita. Dan pasti kita semua ingin bahagia. Namun sebagai seorang muslim, apakah bahagia kita itu diridhoi oleh Allah atau tidak? Baik melalui prosesnya, ya, ataupun hasilnya. Manusia pada saat ini kita lihat, walaupun dia beragama Islam, kadang lebih mengutamakan kemenangannya, kebahagiaannya, kesuksesannya melalui jalan-jalan yang buruk. Ya kan? Korupsi, ya. Ada kemarin korupsi berapa triliun itu? 300 triliun. Nah, bahagia, dapat uang banyak. Terus dapat hukuman 6,5 tahun penjara. Ya kan? Nah, bahagia nggak dia? Secara duniawi dia pasti bahagia. Siapa sih yang nggak mau uang sekian banyak dengan bayaran penjara sekian tahun? Nah, bahagia, tapi jalannya tidak diridhoi. Nah, jadi untuk bahagia, kenapa saya bilang bahagia? Nah, kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan ini dalam satu kata yang disebut dengan al-falah. Dalam azan kita sering mendengar kalimat hayya 'alal falah. Bukan al-falah, tapi al-falah. Kalau al-falah itu artinya petani. Ya, dalam bahasa Arab. Kenapa petani itu al-falah dan kemenangan, kesuksesan itu falah? Dalam satu kata, satu akar kata fa lam ha. Fa lam ha. Tapi artinya berbeda. Ketika seseorang bertani, artinya dia menanam, dia memupuk, kemudian dia memanen atau menuai, ya. Apa yang dia tanam, maka dia akan mendapatkan atau memanen yang dia tanam tersebut sesuai dengan yang dia tanam, sesuai dengan keinginannya. Dia nanam padi, maka yang dia panen padi. Dia nanam mangga, yang dia dapat mangga juga, kan begitu. Nggak ada ceritanya nanam pohon rambutan pengen buah durian.
walaupun musim durian dan musim rambutan ini berdekatan. Ya, dari musim durian hingga musim rambutan itu dekat, jaraknya enggak jauh beda. Nah, artinya al-falhu, orang yang memanen, orang yang menanam, di sana ada perjuangan. Perjuangannya dalam menanam. Ya, kita lihat para petani nyangkul, ya, kalau yang di sawah. Habis itu membajak tanahnya, tanah dibajak sehingga gembur dan lain sebagainya, pengairannya, kemudian nandur, ya. Tahu nandur kan, Bu? Nanam mundur, bukan nanam maju, ya. Nanamnya mundur, karena orang kalau nanam padi ya mundur, nggak ada yang maju kan. Nah, habis itu menyelesaikan hama, ngusir hama, entah tikus, entah belalang, ya, burung dan lain sebagainya. Semuanya penuh dengan perjuangan. Nah, maka yang kita lihat kemenangan ini, kesuksesan ini, prosesnya seperti apa? Apakah sesuai dengan syariat? Apakah sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah. Nah, kalimat al-falah, ya, beruntung, sukses, bahagia, menang, ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an. La'allakum tuflihun. Ada muflihun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Telah menanglah, telah bahagialah orang-orang yang mukmin, orang yang beriman itu. Seperti apa mereka? Yang mana orang beriman yang mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, bukan alladzina hum fi salatihim sahun. Nah, kalau khashi'un itu artinya khusyuk. Kalau sahun itu artinya lupa. Baik, Ustadz, kita jeda dulu ya Ustadz, ya, tausiahnya, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada hari ini, dan kita masih bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Edi Susanto SPD, dan masih bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Nurul Aqsa Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Sengeti, Muaro, Jambi. Dan pembahasan kita masih juga berkaitan dengan meraih kemenangan hidup dimulai dari sholat. Nah Ustadz, tadi kalau sudah secara umumnya Ustadz, ya, bagaimana seharusnya meraih kemenangan hidup di dalam dimulai dari sholat, lantas kiat-kiat yang harus kita lakukan Ustaz bisa mencapai kemenangan hidup itu sendiri bagaimana Ustaz? Baik, untuk seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kebahagiaan itu harus kita raih dengan jalan yang benar. Jadi perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, ya, korupsi, begal, mencuri, merampok, bahkan maling, ya, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang buruk untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa kita mulai dari sholat? Artinya awal langkah kita memperbaiki kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu melalui hablum minallah, kita kepada Allah. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mulai dari situ. Nah, la ta'kulu amwalakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang buruk. Kebanyakan kita mengukur bahagia di dunia itu secara duniawi. Banyak harta, punya mobil mewah, rumah bertingkat. Kalau ibu punya rantai, ya Bu, ya, rantai kuning, rantai yang di leher, rantai yang di tangan, yang di jari, ya. Nah, untuk itu, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan ini, ya, itu harus sesuai dengan jalannya. Mulainya dari mana? Dari
hubungan kita kepada Allah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi perbuatan-perbuatan buruk yang saya sebutkan tadi itu akan hilang dengan salat. Nah, kenapa Ustaz mesti salat? Karena ketika salat itu kita ini sedang menghadap Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah yang menguasai seluruh langit dan bumi, bahkan menguasai kita ini, Bu. Nih, sumber semua itu dari hati. Ya, dari hati kita. Seseorang bisa berbuat buruk itu kalau hatinya kotor. Mulai dari ucapan yang kotor, ya, mulai dari pikiran yang kotor, kemudian ucapan yang kotor, kemudian perbuatannya pun juga kotor. Nah, dari mana? Dari hati. Hati ini kita bersihkan. Hati ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itulah yang memiliki hati kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di jalanmu, di jalan agamamu, dalam ketaatanmu, dan dalam beribadah yang terbaik kepadamu. Itu dari hati. Proses kita sholat, itu adalah proses bagaimana kita menjalin hubungan kita kepada Allah. Kita berbicara kepada Allah melalui ayat-ayatnya. Kita menghadap Allah, kita mengadukan apa yang ada di dalam hati kita semuanya kepada Allah. Kita serahkan. Ufawwidu amri ilaika ya Allah. Aku serahkan segala hal-hal urusanku kepadamu ya Allah. Nah, kalaulah kita sudah dekat dengan Allah, hati kita sudah dekat dengan Allah. Ya, kalau kata ahli, dalam hati kita ini, Bu, ya, di jantung kita itu ada satu titik yang berhubung langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang yang sudah dekat dengan Allah, ya, itu intuisinya, ya, itu benar, firasatnya benar. Ya. Kenapa? Karena dia sudah terhubung dengan Allah. Allah ngasih ilham, petunjuk. Nah, maka ittaqu firasyatal mu'min. Takutlah terhadap firasatnya orang yang beriman. Kenapa? Karena dia beriman itu dia dekat dengan Allah. Ada titiknya. Ada titiknya di sini ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu melalui petunjuk ya, salatnya yang benar. Salat yang benar itu seperti apa? Wuduknya yang benar itu seperti apa? Nah, maka kita diajarkan, diperintahkan untuk mengaji. Ngaji fikih ya, tentang wuduk, toharohnya seperti apa. Sebelum wuduk itu ada toharoh lagi. Ya, toharoh dulu, habis itu wuduknya gimana, habis itu baru sholatnya gimana, sholat itu bisa diterima seperti apa. Nah, itu banyak syaratnya kan seperti itu. Enggak sembarang sholat. Nah, maka dari itu kita mulai dari sholat tadi. Ustaz, setelah sholat apa? Setelah sholat baru ibadah-ibadah yang lain. Ya, karena orang kalau dia sholatnya udah benar, insya Allah ibadah yang lain pun ikut. Mudah jadinya baca Quran, mudah jadinya puasa, kemudian mudah untuk berzikir, ngingat Allah dimanapun, kondisi apapun, dia selalu ingat dengan Allah. Lisannya itu nggak pernah kering daripada berzikir kepada Allah. Ya, ibadah lain, umroh, haji, kalau ada kemampuan, gitu. Dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, maka kita mulai dari sholat ini untuk mendapatkan kebahagiaan yang tadi. Ketika Allah itu, semua urusan kita sudah di dalam genggaman Allah, apalagi yang mau kita harapkan kepada selain Allah. Maka dari situ Allah akan, pertama yang Allah berikan apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah melalui sabar dan salat. Setelah salat, maka Allah akan turunkan ketenangan. Allah beri tenang dulu kepada kita. Ya. Salah satu petunjuk dan rahmat Allah itu Allah berikan tenang. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati manusia, orang-orang yang beriman itu. Nah, maka
ketika sholat tenang. Ketika tenang baru Allah kasih petunjuk kepada kita. Ibu ingat kisah Ashabul Kahfi? Ya, Ashabul Kahfi itu mereka galau, mereka takut dikejar-kejar oleh Raja Dicyanus yang ingin membunuh mereka. Nah, maka akhirnya mereka berdoa kepada Allah. Rabbana, masih ingat doanya? Itu di surah Al-Kahfi. Bukan Rabbana hablana min azwajina, itu doa Nabi Ibrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat-Mu. Nah, min amrina rosyada. Jadi, berikan petunjuk ya Allah. Maka mereka diberikan ketenangan. Dan akhirnya Allah berikan petunjuk. Mereka pun ditidurkan oleh Allah tenang. Selama 309 tahun lamanya. Nah, jadi kalau dalam itu kan Ashabul Kahfi itu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sekarang kita di zamannya dalam syariat Nabi Muhammad SAW, bagaimana mencapainya? Melalui sholat. Kalau sudah sholat, insya Allah hati pun tenang, baru Allah mudahkan urusan-urusan kita. Nah, sabar dan sholat. Sabar itu bukan berarti kita diam saja, tidak. Tapi dalam sabar itu ada ikhtiar. Ikhtiar itu artinya memilih. Kita pilih ikhtiar kita ini mau usaha yang seperti apa. Mau A, B, atau C. Sama seperti petani yang saya sampaikan di awal. Ya, petani itu mereka berupaya, mereka berjuang. Nah, itu usaha. Supaya apa? Nanti setelah berjuang baru mendapatkan hasilnya. Maka ada pepatah, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Atau kebaliknya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kan begitu. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung bahagia, langsung dapat dapat kebahagiaannya lah. Ya. Nah, kalau kebahagiaan itu yang paling penting gini Bu, ya, kebahagiaan itu jangan kita ukur daripada kebahagiaan secara duniawi, ya, harta, tahta dan lain sebagainya. Bukan itu ukurannya. Tapi ukuran bahagia itu adalah ukuran akhirat. Apa itu? Ampunan dan ridho Allah. Itu. Nah, maka dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah membuka kepadamu fathan mubina, kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata itu yang mana? Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambik. Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Kita kalau sudah diampuni Allah dosa, apalagi kita harapkan? Ya, tidak ada lagi kecuali Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa harus mulai dari sholat itu? Ya, nanti setelah sholat baru hal-hal lain yang mengikuti. Nah, insya Allah kita ini Bu selalu ketika kita yakin kepada Allah, Allah akan memberikan jalannya kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan tersebut. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, itu 1000 orang mau menghalangi, itu tidak akan terjadi. Ya, semua kun fayakun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apapun masalah kita, maka kita mulai perbaiki dari situ, dari sholat. Ya, sholat kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mulai minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Setelah sabar dan sholat, baru yang berikutnya ialah tawakal. Kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah berusaha, kita sempurnakan ikhtiar kita semaksimal mungkin, all out, ya. 100% kita selesaikan ikhtiar kita, habis itu baru tawakal. Tawakal itu apa? Berpasrah kepada Allah, ya, menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Maka ketika terjadi sesuatu, kalau dia baik, kalau dia baik, itu sudah takdirnya, itu artinya muwafaqah, sesuai dengan keinginan Allah dan keinginan kita. Kalau dia buruk,
maka kita bersyukur dengan kebaikan itu. Kalau dia buruk, maka itu pun juga takdir Allah, maka kita bersabar. Petani, ya petani, ya apapun jenis petaninya, sudah bajak sawah, bajak ini segala macam, udah mupuk, dijaga, udah usaha maksimal, tahu-tahu banjir, ya banjir, mati tanamannya. Terus apa yang kita lakukan? Apakah menghujat Allah? Tidak. Kita mesti bersabar. Baik, Itu Ustadz, sudah takdir namanya, kan begitu. kita jeda dulu ya Ustadz ya. Baik, Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada hari ini dan kita masih membahas terkait dengan tema kita meraih kemenangan hidup dimulai dari sholat bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Edi Susanto SPD dan bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Aqsa Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Sengeti, Muaro, Jambi. Dan pada kesempatan kali ini kita beri waktu untuk ibu-ibu kita yang sudah jauh-jauh datang dari Desa Gerunggung ya Ustadz ya untuk bertanya. Kami persilakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida Juria dari Majelis Taklim Nurul Aqsa Desa Gerunggung. Pak Ustadz yang saya hormati, mungkin pertanyaan saya di luar tema dari Bapak. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana, apakah boleh seumpama kita ingin menikahkan seorang anak, kalau menurut syariat Islam, anak laki-laki kan 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 kambing. Nah, kalau misal kita ganti dengan seekor sapi, terus kita gabungkan nih sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apakah boleh, Pak? Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk akikah, ya tadi saya dengarnya menikahkan ya, mengakikahkan ya, berarti saya salah dengar. Nggak apa-apa. Jadi untuk akikah itu memang disunnahkan. Akikah itu sunnah, ya. Kullu waladin, setiap anak itu maghlulatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Artinya apa? Kalau ada anak kita akikahkan, maka nanti di akhirat dia akan menjadi penolong untuk kita. Dia mendapat izin untuk menjadi syafi'an untuk orang tuanya. Kalau anaknya hafal Quran, ya, dia bisa memberikan mahkota dan jubah dari cahaya untuk orang tuanya nanti di akhirat. Nah, anak yang sudah diakikah, maka dia boleh menolong orang tuanya nanti di akhirat. Dan sebaliknya, anak yang belum diakikahkan, dia tidak punya izin, tidak dapat izin dia untuk menolong, membantu orang tuanya nanti di akhirat. Maka yang belum akikah, diakikahkanlah. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan dari Ibu, ya, sunnahnya memang untuk laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Disembelih, kemudian dimasak, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana lalu kalau kita ganti dengan sapi misalkan, atau kerbau, atau unta, ya kalau di Arab unta ya. Jadi dikiaskan sapi itu kepada unta. Boleh. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan unta itu 1 ekor unta lebih baik daripada 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing. Ataupun hitungannya untuk 7 orang. Ya, misal kambingnya berarti kalau 7 ekor kambing lah kita ibaratkan, ya 7 ekor kambing kita ibaratkan dengan 1 ekor sapi. Maka sapi ini jauh lebih baik. Kenapa? Kambing itu kecil, dagingnya sedikit, tulangnya banyak.
ya kan? Nah, sedangkan kalau sapi dagingnya banyak, tulangnya ya sedikit begitu. Artinya apa di sini yang diambil adalah kemanfaatannya untuk orang-orang yang membutuhkan tadi, fakir miskin ya, atau ya orang-orang yang membutuhkan lah ya, entah itu anak yatim dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu boleh ya, boleh kita ambil 1 ekor sapi untuk akikah 7 orang. Akan tetapi lebih baik lagi ya, lebih baik lagi 1 ekor sapi 1 orang. Ya nggak apa-apa, itu jauh lebih baik karena kemanfaatannya. Ya maaf kalau di Arab sana Ibu ya, mereka nggak mau bagi-bagi. Ya, kan itu ulama mengkiaskannya, nanti itu hewan akikah itu dia akan jadi penolong, nanti jadi kendaraan waktu naik Shirathul Mustaqim. Mereka nggak mau 1 sapi untuk 7 orang, mereka mau 1-1 aja. Nah, maka lebih baik ya kalau untuk kemanfaatan. Wallahu a'lam bikulli shawab. Masya Allah itu ya untuk Ibu Ida mudah-mudahan terjawab. Kita lanjut ke penanya kedua, silahkan. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tika Sugiarto dari pengajian Nurul Aqsa, Desa Gerunggung. Mohon izin Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk mencapai sholat biar khusyuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan yang kedua ini yang berkaitan dengan tema kita, meraih kemenangan hidup dimulai dari sholat. Nah, bagaimana sholat yang khusyuk itu? Yang pertama Ibu, supaya sholat kita khusyuk, yang pertama adalah jangan terburu-buru. Baik itu ketika wudhunya ataupun pergi ke masjidnya ya, dan lebih-lebih lagi dalam sholatnya. Jangan terburu-buru. Mengapa? Karena al-ajalatu minasyaiton. Ketergesa-gesaan itu berawal dari setan. Maksudnya apa? Maksudnya terburu-buru ini begini. Apa ya? Kalau wudhu cepet satset, tahu-tahu udah selesai. Sholat juga gitu, satset, tahu-tahu udah tahiyat. Nah, itu yang maksudnya terburu-buru. Ya, kalau kita mau cepat ke masjid, ya kita datang ke masjid dengan dalam waktu yang lebih awal. Itu bukan terburu namanya. Kalau terburu-buru itu udah mepet, ya, kejar ini ya. Kejar deadline lah ibarat itu. Udah mepet, waduh, udah ini nih gitu. Waduh, ini udah mulai nih sholat nih. Akhirnya wudhunya buru-buru, jadi nggak sempurna. Itu maksudnya jangan buru-buru, tapi dinikmati. Sholatnya dinikmati. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Dinikmati. Ini enggak, kita kadang sholat itu serba cepat aja. Ya, Allahu Akbar, tumakninah yang enggak ada. Ya, sholatnya ngejar, ya pokoknya segala sesuatu yang membuat khusyuknya jadi hilang. Orang enggak khusyuk itu kalau cepat-cepat. Nah, kayak kita makan lah Ibu. Makan itu kalau suap langsung telan, itu gimana rasa? Ada enggak nikmatnya? Kan enggak ada. Ya kan? Itu baru makan, belum hal yang lain. Ya, nah maka pertama kiatnya jangan terburu-buru, nikmati sholat itu, ya, karena kita sedang menghadap Allah. Tuangkan keluh kesah kita kepada Allah di dalam sholat. Kapan itu? Nah, dalam sujud. Aqrabul abdu, ya, seseorang hamba itu dia lebih dekat kepada Tuhannya itu fahuwa yasjud, ketika dia sedang sujud. Cuma ini berlaku di sholat sunnah. Jadikan sholat fardu, ya, sholat wajib yang 5 waktu itu untuk mendapatkan hidayah dari Allah, untuk menambah keimanan kita.
dan jadikan sholat sunnah itu untuk penolong. Ya, Allah nolong kita itu melalui permintaan kita melewati sholat sunnah. Ya, untuk mendapatkan pertolongan lewat sholat sunnah. Ada sholat hajat, ada sholat duha, ya, ada sholat tasbih, ada sholat tahajud. Kalau terasa banyak dosa, sholat taubat, gitu. Berada dalam pilihan, sholat istikharah, ya kan? Ekonomi sulit, sholat duha. Punya keinginan, sholat hajat. Ya Allah, aku pengen ini ya Allah. Walaupun urusannya dunia, lewat sholat. Karena sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, melalui jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi supaya sholat kita khusyuk tadi ya, Ibu ya. Jangan buru-buru, nikmati. Orang kalau bawa air sambil berlari, kira-kira airnya tumpah nggak? Tumpah. Tapi kalau jalannya pelan, kira-kira tumpah nggak? Airnya nggak tumpah. Itulah ibarat sholat. Ya. Khusyuk itu kalau kita nggak buru-buru. Kalau ada orang yang sholatnya buru-buru, artinya dia tidak khusyuk. Makanya khusyuk, pelan, tenang. Ya, tenang. Dengan tenang itulah Allah bimbing kita. Ya, Allah bimbing kita, Allah berikan ilham kepada kita, Allah beri petunjuk kepada kita. Insya Allah. Wallahu a'lam bikulli shawab. Baik, itu ya mudah-mudahan terjawab ya Bu Tika ya. Kita lanjut ke penanya ketiga. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eka Nirwana dari pengajian Nurul Aqsa, Desa Gerumbung, Sengeti, Kecamatan Sekernan, Muara Jambi. Mohon maaf Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan di sini, saya ikut berjamaah sholat wajib. Ketika saya membaca doa iftitah, itu imamnya sudah ruku. Sedangkan sholat wajib, seharusnya sholat wajib itu doa iftitah jangan ditinggal. Saya belum sempat lagi membaca Al-Fatihah, itu imamnya sudah ruku berikut sujud. Itu bagaimana itu Pak hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Eka. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Doa iftitah ya Bu ya, bukan Al-Fatihah ya. Baik. Memang doa iftitah ini Bu, kalau secara hukumnya itu dia bukan rukun sholat, tapi dia sunnah ya. Namun, ada namunnya ini. Sholat kita akan lebih terasa, balik ke tadi, ke khusyuk tadi, kalau kita awali dengan doa iftitah. Kenapa? Karena dalam doa iftitah itu ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Nah, ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Aku menghadapkan wajahku ini, menghadapkan diriku ini kepada yang menguasai seluruh langit dan bumi. Nah, itu untuk menguatkan sholat kita sebenarnya. Namun bagaimana Ustaz kalau kita dalam jamaah baru iftitah, imam sudah ruku. Maka yang harus kita lakukan adalah ikut ruku karena kita mengikuti imam. Nah, kalau Ibu dalam posisi jamaah lebih baik, ya ini lebih baik dan bahkan lebih kepada wajib ketika kita sholat jamaah kan mungkin terlambat ya. Terlambat kita nih, Fatihahnya dulu. Tapi kalau Fatihah kita bahkan belum selesai, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam udah ruku, kita harus ikut Allahu Akbar ruku. Kenapa? Karena sholat kita, Fatihahnya kita itu sudah di cover, udah ditanggung oleh imam, udah dibaca oleh imam. Imam itu ibarat sopir
ya di depan nih sopir. Kalau ada pemeriksaan yang ditanya sopirnya ataupun penumpangnya? Sopirnya. Mana surat izin mengemudinya? Mana STNK-nya? Kan begitu. Ada nggak yang ditanya, yang numpang ini mana SIM-nya? Nggak ada. Yang ditanya itu sopirnya. Kalau sopirnya beres, maka lewat, kan begitu, jalan. Nah, begitu juga Ibu, dalam sholat, ketika imamnya sudah syarat dan sahnya sudah dikerjakan, maka sholatnya pun selesai. Karena Allah memandang dengan rahmannya, dengan rahimnya Allah, rahmat Allah, Allah memandang ini imam, ini makmum. Makmum banyak yang tidak khusyuk, Allah maafkan. Allah pandang ada imamnya. Allah cover itu. Allah, oh ini ada imamnya. Minta tanggung jawabnya sama imamnya ini. Seperti itu. Ya. Nah, jadi iftitah itu sunnah, ya. Tapi Al-Fatihah wajib. Kalau kita nggak sempat Al-Fatihah, maka jangan takut, sholat kita tetap sah karena Allah memandang dengan rahmatnya kepada orang yang berjamaah. Orang yang berjamaah itu sudah dipastikan sholatnya diterima dibandingkan orang yang sholat sendirian. Sendirian bisa terima nggak Ustaz? Bisa, tapi ada potensi-potensi yang tidak diterima. Kenapa? Karena kalau kita sholat sendirian, kadang nggak khusyuk, ingat kompor, ingat lauk ya, udah ditutup belum, pakai tudung saji. Apalagi kalau ada suara kucing meong, gitu kan? Itu kalau kucing yang asli. Kalau kucing yang kepala hitam, ya kita udah siap lauk sekian, tahu-tahu hilang, kan begitu. Atau keingat yang lain, ya tadi lagi nonton, lagi sholat, wah tadi apa ya ceritanya? Itu TV jangan dikecilin biar sambil sholat sambil dengar. Kan itu sholatnya potensi tidak diterima karena tidak khusyuk. Wallahu a'lam bikulli shawab. Nah, mudah-mudahan terjawab ya untuk Ibu Eka ya Bu ya, dan pemirsa di rumah tentunya nanti kita akan sambung kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam acara Syiar. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar, dan tentunya dengan tema kita meraih kemenangan hidup dimulai dari sholat bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Edi Susanto SPD, dan masih bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Nurul Aqsa Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Sengeti Muaro, Jambi. Dan Ustadz, tak terasa waktu jua yang harus memisahkan perjumpaan kita pada hari ini, namun sebelumnya mari kita dengar bersama-sama terkait kesimpulan bagaimana seharusnya kita bisa meraih kemenangan hidup itu dimulai dari sholat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Aqsa dari Desa Gerunggung dan pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dalam kesimpulannya ialah, kalau kita ingin menggapai kebahagiaan, maka kita mesti berjuang. Perjuangan itu berat. Tidak ada perjuangan yang tidak berat, karena perjuangan membutuhkan pengorbanan. Maka dari itu, yang pertama kita mulai dari sholat kita, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah kita serahkan kepada Allah, maka Allah pun akan mengurus segala urusan-urusan kita. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang pertama itu ketenangan kepada kita. Setelah ketenangan baru Allah berikan petunjuk kepada kita. Mengapa demikian? Karena memang Allah lah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati manusia. Minta kepada Allah. Dan kebahagiaan itu kalau di dunia itu lebih dekat kepada ketenangan. Ada orang yang kaya, banyak uangnya, kalau dia nggak tenang, kira-kira bahagia nggak? Nggak bahagia. Ada seorang suami, istrinya cantik, tapi dia nggak tenang karena istrinya cerewet, kira-kira bahagia nggak? Nggak. Ada orang sudah menjadi raja, ya, penguasa, rakyatnya banyak, harta berlimpah, segala dia punya, tapi kalau dia nggak tenang, kira-kira bahagia nggak? Nggak bahagia. Nah, maka kalau di dunia, Allah berikan kebahagiaan itu melalui ketenangan. Jangan kita ukur bahagia kita dengan harta atau yang bersifat duniawi. Dan kemenangan yang berikutnya
di dunia dia tenang, hidupnya bahagia, nyaman, ibadah khusyuk dan lain sebagainya, di akhirat dia mendapatkan ampunan. Tidak ada hadiah yang lebih besar selain ampunan, dan kalau orang sudah diampuni dosanya, maka dia berhak dimasukkan ke dalam surga. Itu sudah menjadi janji Allah. Maka bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jadikan kita bahagia di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ustadz tentunya atas tausiah yang telah disampaikan pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di studio TVRI Jambi serta seluruh pemirsa yang ada di rumah juga bisa memetik hikmah dari yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Aqsa Desa Gerunggung. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Amin. Dan pemirsa terus saksikan syiar setiap Kamis sore mulai pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi Punya Kita. Akhir kata saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.